Om Swastiastu, perkenalkan, nama lengkap saya Agus Nuni Andian. Biasanya dipanggil teman-teman Gus Openg atau Agus Openg. Kemudian saya berasal dari Desa Subanyo, Banjar Ambal-Ambal. Tapi saya tinggal di Banjar Celagi. Oke, kenal koki Bali mungkin saya masih termasuk pemula ya. Saya kenal koki Bali dari tahun 2018 pertengahan. Oke. Ikan yang membuat ikan mutasi atau proses mutasi pada ikan, menurut yang pribadi itu ada empat ya, kriteria. Yang pertama adalah dari genetik, kedua dari air, ketiga dari pakan, keempat cahaya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan itu dari masing-masing hal tersebut nih. Faktor genetik yang saya bicarakan di sini adalah faktor dari keturunan ikan tersebut. Contohnya, betinanya berwarna, mau kawinin sama yang hitam bisa, dominan dia akan, pengalaman saya pribadi akan ke warna. Kalau pakai betina yang gelap atau hitam, kemudian jantannya yang berwarna, sedikit yang berwarna anaknya. Tapi tergantung dari, lagi kembali ke genetik sebelumnya, mungkin neneknya ada yang berwarna, seperti itu. Kemudian yang dari faktor air juga sangat pengaruh ya dari kandungan air tersebut. Gitu. Kedua, faktor pakan yang banyak mengandung spirulina juga pengaruh untuk mutasi ikan tersebut. Seperti itu. Kedua, cahaya yang paling penting. Cahaya itu sangat pengaruh menurut saya. Contohnya yang di akuarium sama yang di kolam outdoor pasti bakalan perubahannya berbeda. Yang di outdoor kebanyakan pengalaman saya warnanya akan lebih cerah ketimbang yang di akuarium. Ikan yang mulai bermutasi itu pengalaman yang pribadi itu mulai umur 4 bulan sudah mulai sedikit ada perbedaan, terutama di bawah perut. Yang pertama yang lebih kelihatan itu di bawah perut. Jadi kesimpulan saya 4 bulan dah sudah mulai kelihatan. Batasan menurut saya tergantung tempatnya. Contoh, udah dewasa ikan ini, saya ambil dari akuarium pindah ke kolam, dia itu bisa berubah lagi warnanya. Intinya dia bakalan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya nggak ada batasannya. Contoh, saya pernah dulu ngambil ikan di warnanya merah, taruh di tempat saya kok bisa jadi warna hitam ya kan, banyak pertanyaan seperti itu. Menurut saya dia ikan tuh pasti menyesuaikan juga dengan keadaannya. Nah, kalau untuk kolam outdoor menurut saya pagi bagus ya, pagi sampai jam 11 siang tuh bagus. Tapi kalau full day juga ada, contoh kolam yang saya full day nggak masalah sih sebenarnya kalau masalah pencahayaan. Asal yang full day harus ada tempat ikan bersembunyi atau berteduh. Contohnya ada tanaman teratai atau tunjung seperti itu. Kalau untuk yang lebih aman ya menurut saya yang isi paranet. Karena apa? Karena cahaya tetap ikut masuk dan nggak terlalu mempercepat perubahan suhu air ketimbang yang outdoor polosan. Suhu air itu pasti cepat sekali berubahnya, apalagi kena panas tanpa ada paranet, air itu cepat sekali panas. Kalau ada tahan paranet kan bertahap jadinya suhu airnya untuk berubah seperti itu. Kalau untuk pemberian sayuran itu kayak gimana sih? Nah, untuk pemberian pakan, biasanya pakan kerik ya pakai sayuran. Yang biasanya bikin isi tambahan wortel, brokoli, kadang-kadang pepaya gitu.
Itu sebenarnya kalau untuk kesehatan ikan itu nambah vitamin alaminya. Vitamin alaminya ditambahin dengan sayuran kan mengandung banyak vitamin, buah-buahan seperti itu. Tapi kalau untuk kembali lagi untuk mutasi warna, menurut saya nggak terlalu banyak berpengaruh sih. Yang paling pengaruh itu genetik yang paling pengaruh. Untuk spirulina itu menurut saya itu ke lumut ya. Yang pernah saya baca itu dia ke lumut. Jadi zat hijau dari lumut itu juga mempengaruhi. Contohnya kolamnya sudah berlumut pasti ikannya, apalagi ikan mas koki itu makan aja dia kan. Kalau dia di kolam ada lumutnya, setidaknya dia makan lumut ya mengandung spirulina lah seperti itu. Menurut saya kalau dari pakan pabrikan ada, karena sekarang banyak pakan impor yang bagus-bagus ya. Itu sangat pengaruh juga sih untuk mutasi, untuk mempercepat mutasi ikan itu sangat pengaruh karena kandungan seperti yang saya bilang tadi, kandungan pakan pun ikut pengaruh pada mutasi ikan. Pakan jadi apalagi pakan impor itu kan ya lumayan lah. Bukan berarti pakan kerik nggak bagus, lebih bagus pakan kerik karena kan kita yang bikin sendiri tanpa pengawet dan apa yang mau ditambahin kayak sayur-sayuran tuh lebih bagus lagi. Kalau sempat bikin pakan kerik lebih bagus. Kalau di air, kandungan air setiap tempat tuh berbeda-beda. Sumur bor pun di setiap tempat berbeda-beda. Apalagi sumber air dari PDAM. Jadi menurut saya sumber air itu juga sangat pengaruh karena di sumber air itu kan ada kandungan magnesium, kalsium, zat besi seperti itu yang sangat pengaruh. Jadi alangkah baiknya kalau bisa cek aja dulu kandungan air apa yang ada di tempatnya seperti itu. Dia warnanya lebih cerah, dia lebih putih, bisa jadi dia tetap putih atau jadi merah. Yang hitam kebanyakan jadi merah sih menurut saya, jarang yang hitam itu jadi putih atau yang hitam itu jadi rakrik ya, 3 warna mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau yang putih, pengalaman saya pribadi bisa tetap putih atau jadi kuning ya bisa, ada yang merah juga bisa. Kalau untuk mutasi ikan mas koki Bali ya, menurut saya di suhu yang agak hangat dia lebih cepat. Menurut saya, karena apa? Karena pengalaman, contohnya di kolam, suhu di kolam tuh dia pasti lebih hangat, apalagi outdoor kan, kena sinar matahari, dia lebih hangat, jadinya mempercepat. Selain suhu, background kolam itu sendiri sangat pengaruh. Sama juga di akuarium, kalau backgroundnya terang, pasti warnanya akan lebih redup dia, nggak terlalu mencolok. Coba kalau kolamnya lumutnya hitam, ikannya warnanya pasti lebih terang dia. Sama juga di akuarium seperti itu. Menurut saya pribadi kalau air keruh kurang setuju ya. Karena saya penikmat, ngelihat itu satu ngelihat nggak bagus, kedua kalau dibilang mutasi cepat pakai air hijau kayaknya enggak, itu malahan bikin ikannya menurut saya kurang sehat sih seperti itu. Kenapa sih gitu? Padahal kan kadang-kadang kan air hijau itu kan kadang-kadang mengandung lumut juga. Iya sih. Iya. Kalau saya pribadi mungkin bagus sih menurut ilmiah, mungkin bagus ya, mana mangap dia langsung makan lumut seperti itu mungkin pikiran. Tapi menurut, karena saya penikmat saya suka ngeliat ikan, datang dari kerja ngeliat ikan, kalau hijau airnya gimana saya nikmati ikan, warnanya juga nggak terlalu kelihatan orang airnya keruh kan seperti itu. Nah, kalau untuk
cepat mutasi ikan pakai bak fiber, bak permanen atau jeding. Kembali lagi ke genetik. Kalau ikannya emang genetiknya nggak ada warna, biarpun di kolam permanen lumutnya hitam, tetap ya nggak bakalan keluar warna gitu. Pengaruhnya cuma ke itu dah. Kalau pengaruh tempat jarang sih, seperti yang saya bilang itu genetik, air, pakan, cahaya. Kalau kolam bebas lah. Ya. Oke, harapan yang pribadi untuk koki Bali, semakin banyak ada breeder, menurut saya semakin bagus. Karena apa? Di sana kita akan memperlihatkan atau istilahnya bersaing kualitas ikan. Semakin banyak punya saingan, kita berkompetisi membuat ikan yang bagus seperti apa. Jadinya ikan yang menuju ke arah yang asli lah dibilang seperti itu.